Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatullahi min kulli syu'in wa rahmatullahi sayyidina nabiyina Muhammadin syafi'ina rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa ila rawahina bi baitihi wa ashabihi tabi'in mahsudan ala syarah al-basri. Fasalina jami'in qawlati wa syekh Muhammad al-Jalani syekh Muhammad al-Karim al-Madani wa syekh Muhammad al-Syekh al-Bandari wa syekh Muhammad Mashkur al-Bandari وشيخي محمد سيد بن عبد الرحمن البندري عن مشايخنا ومعلمنا والوالدين وامهاتنا وقراباتنا وجيراننا يلوق علينا ويهواتنا نحن مسلمين ومسلمات ان الله كريم بشير بالرحمه والمغفره ويعيد علينا وعلى ازواجنا وذرياتنا باخلاقهم واحوالهم واسرارهم وعلومهم ونفعاتهم وخصوصياتهم وكرامتهم في الدنيا والاخره وأن الله يرزقنا وأزواجنا وذرياتنا طاقة المغفرة وتوفيق الهداية والاستقامة وحسن الخاتمة في خير المدة العافية على هذه النية وعلى كل ما نوى به السلف الصالح في حضرة النبي الفاتحة. يا الله يا خشاع ويا المغفرة عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jemaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita kembali pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih Kitab Sabilul Muhtadin yang masih membicarakan tentang bab mandi wajib. Salawat serta salam semoga terlimpahkan juga kepada uswatun hasanah, suri teladan idola kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau, sahabat, kerabat, zuriat, bahkan pengikut-pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Dan marilah kita pula sama-sama memperbaharui atau berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jemaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dan haram bagi orang yang junub
yang beragama Islam membaca Al-Quran sekalipun anak-anak jika dilafalkan dengan lidahnya sekira didengar olehnya sendiri menurut pendengaran biasa dan tidak di tempat yang bising, sekalipun satu huruf dengan kosok membaca Al-Quran saja atau dengan membaca yang lainnya. Karena Nabi SAW bersabda, la yaqra'ul junubu wal haidu syai'an minal Qur'an. Artinya, jangan membaca Al-Quran orang yang junub dan perempuan yang haid akan sesuatu dari Al-Quran. Nah, jadi orang yang junub, orang yang haid, ujar hadis Nabi ini, jangan membaca Al-Quran walaupun satu huruf. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar. Tetapi wajib bagi orang yang junub yang tidak menemukan air dan tanah membaca Fatihah di dalam hati, membaca Fatihah di dalam sholatnya, karena sahnya sholat tergantung kepada membaca Fatihah. Tetapi wajib bagi orang yang junub, ya, yang tidak menemukan air dan tanah. Ini orang yang junub, cuman hendak wudu kada ada air, hendak mandi kada ada air, tanah ada juga. Membaca Fatihah di dalam sholat, karena sahnya sholat tergantung kepada membaca Fatihah. Maka karena itulah tidak diperbolehkan baginya membaca surah selain dari surah Fatihah. Dan kalau dibacanya Al-Quran dengan hatinya atau dengan lidahnya, tetapi ia sendiri tidak mendengarnya, maka tidaklah haram dan juga tidak makruh. Tetapi jika yang junub itu keluh lidahnya, haramlah dia membaca Al-Quran dengan isyarat dan menggerakkan kedua bibirnya. Halal bagi orang yang junub membaca semua macam zikir yang berasal dari Al-Quran dengan dikosotkan bukan Al-Quran. Seperti dikala anak makan membaca basmalah, tapi tidak dikosotkan Al-Quran, ya. Dikosot zikir saja, niatnya zikir. Sesudah bersin dibacanya hamdalah, alhamdulillah. Dan ketika hendak mengendarai kendaraan membaca subhanalladzi sakhkhara lana. Dan pada saat kedatangan musibah membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
itu halal ya. Halal bagi orang yang junub membaca semua macam zikir yang berasal dari Al-Quran. Itu zikir semua dari Al-Quran. Tapi tadi kosotnya niatnya hanya di zikir saja. Jangan sama sekali kosotnya itu niatnya itu membaca Quran. Demikian juga zikir yang berasal dari Al-Quran dan segala pelajaran dari Al-Quran. Hukum yang terkandung dalam Al-Quran, kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran. Apabila dibaca tanpa dikosotkan Al-Quran, ya, tanpa dikosotkan Al-Quran, dengan tidak mengurangi kebesaran dan keagungan Al-Quran. Artinya jangan diniatkan Al-Quran. Karena ayat Al-Quran menjadi Al-Quran dengan kosot jua, dengan kosot artinya niat. Ya. Tetapi kalau tidak dikosotkan Al-Quran, seperti dikosotkan zikir atau pelajaran atau hukum atau kisah atau tidak dikosotkan apa-apa, tidaklah haram. Tidak ada perbedaan antara yang tersusun tidak berbentuk sajak seperti ayat kursi. Tidak ada perbedaan antara yang tersusun tidak berbentuk sajak dengan seperti ayat Al-Kursi, surat Al-Ikhlas, dan dengan yang bersajak. Inilah yang diperkuat oleh Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli di dalam kitabnya Mughni, Tuhfah dan Nihayah. Dan kalau yang junub itu orang yang bukan muslim, maka tidaklah dilarang membaca Al-Quran karena tidak diitikadkan haramnya. Tetapi kalau dia dalam keadaan haid atau nifas, dilarang membaca karena hadas besar. Ya, hadas haid dan nifas itu hadas besar. Kalau apa junub ini tadi ya kan tidak besar, ya kan, adanya pertengahan. Tidak boleh mengajarkan Al-Quran kepada orang yang kafir inat. Ya, kafir inat artinya kafir keras kepala. Ya. Tidak boleh mengajarkan Al-Quran kepada orang yang kafir inat, artinya kafir yang keras kepala. Dan dilarang dia belajar. Tetapi kafir yang bukan kafir inat tadi, ya, maka dilihat. Kalau diharapkan akan masuk Islam, maka boleh mengajarnya. Ya, dilihat. Apabila betul-betul hendak masuk Islam, maka boleh mengajarnya.
Dan jika tidak diharapkan masuk Islam, tidak boleh mengajarkannya. Dilarang kepada orang yang kafir membawa menyentuh Al-Quran. Ini lebih keras dalilnya dari yang diharamkan membawanya bagi orang yang berhadas. Dilarang kepada orang yang kafir menyentuh Al-Quran. Ini lebih keras dalilnya dari yang diharamkan membawanya bagi orang yang berhadas. Dan haram menyentuhnya dengan najis. Berbeda dengan membaca Al-Quran, karena boleh membacanya sekalipun berhadas, dan boleh membacanya dengan mulut yang bernajis. Dan kalau orang yang junub bertayamum karena ingin diperbolehkan membaca Al-Quran, atau diperbolehkan berhenti di dalam masjid dan membaca Al-Quran dengan tayamum masih dianggap dapat dipergunakan untuk berhenti di dalam masjid dan membaca Al-Quran. Demikianlah yang disebutkan di dalam kitab Tuhfah. Dikeluarkan dari kata Al-Quran ialah kitab Taurat, Injil, dan hadis kursi, dan ayat yang mansukh tilawahnya. Tidak diharamkan membacanya bagi orang yang junub. Kemudian pasal berikutnya, pasal kedua adalah rukun mandi. Rukun mandi. Rukun mandi juga dinamakan fardu mandi yang wajib. Fardu mandi dan wajib mandi. Rukun mandi selain dari mandi mayat ada dua perkara. Rukun mandi selain dari mandi mayat ada dua perkara. Pertama, niat, seperti diniatkan di dalam hatinya salah satu dari yang akan diterangkan akan datang. Dan sunat melafalkannya dengan lidah, seperti katanya, sengaja aku mengangkat janabah jika ia dalam keadaan junub. Nawaitu raf'an nifas, artinya sengaja aku mengangkatkan hadas jika ia dalam keadaan nifas. Atau nawaitu raf'al hadasil junub, sengaja aku mengangkat janabah, jika ia dalam keadaan junub. Jadi niat dulu niat. Atau nawaitu raf'al hadas, artinya sengaja aku mengangkat hadas jika ia dalam keadaan berhadas. Kalau ia nifas, yakni mengangkat hukum janabah atau hukum haid atau nifas seperti yang telah diterangkan di atas, atau diniatkan membolehkan yang umum yang mengandung semua yang mewajibkan mandi seperti sholat, tawaf, membaca Quran, berhenti dalam masjid, menghalalkan suami untuk mengadakan senggama dengan istrinya, seperti katanya nawaitu istibahata syai'in muttaqirin lil muslim. Sengaja aku membolehkan sesuatu yang memerlukan kepada mandi atau diniatkannya
memperbolehkan yang khusus yang memerlukan mandi seperti katanya nawaitu istibadah sholat, sengaja aku memperbolehkan sholat, atau diniatkan dengan katanya nawaitu ada apa dari ghusli, sengaja kuniatkan fardu mandi. Banyak ini adalah atau nawaitu taharata 'anil hadasi, sengaja aku bersuci daripada hadas. Nawaitu raf'al hadasil akbar, sengaja aku mengangkatkan hadas besar. Atau nawaitu raf'al hadasi an jamil badan, sengaja aku mengangkatkan hadas dari seluruh atau sekalian badan. Maka dari salah satu bentuk niat yang tersebut di atas dapat dipergunakan sekalipun bukan dengan memakai bahasa Arab. Artinya niat itu hanya bahasa Indonesia. Kalau lafaz itu ya itu di luar yang kita ucapkan. Nawaitu itu karena lafal niat atau lafaz niatnya. Yang niatnya itu di dalam hati. Tetapi yang muqayyad, yang khusus seperti dua lafal yang terkait itu yang lebih baik daripada yang umum. Inilah sekalian lafalnya bagi orang yang sehat. Dan bagi orang yang senantiasa berhadas seperti yang terus-menerus keluar air kencing dari perempuan yang mustahadah, maka tidak memadai pada mandinya mengangkat hadas atau bersuci dari hadas, tetapi hendaklah berniat istibadah di sholat. Jadi kalau orang yang senantiasa berhadas, niatnya itu jangan merangkat hadas, tapi adalah niatnya membolehkan sholat. Nawaitu istibadah di sholat, jangan artinya membolehkan sholat atau seumpamanya itu dari setiap yang hendak diperbuat sesudah mandi. Artinya pada bisa kalau orang senantiasa berhadas, niatnya mengangkatkan hadas atau suci dari hadas, itu lagi pada bisa karenanya senantiasa berhadas. Karena mandi atau bersuci itu kadang-kadang mandi biasa saja, ya kan? Berbeda dengan wudu seperti yang diuraikan terdahulu. Kalau seorang perempuan umpamanya dalam keadaan janabah atau haid, maka dilihatkannya dalam mandinya mengangkat hadas janabah saja atau mengangkat hadas haid saja. Ya, apa hadasnya? Ya, misalnya hadas junub, nama itu rokal hadas junub. Ya, sengaja aku mengangkatkan hadas junub, haid merah, nifas juga. Memadailah niatnya karena semua hadasnya terangkat. Haid masuk ke dalam janabah dalam bentuk pertama dan janabah masuk ke dalam haid dalam bentuk kedua. Kalau seorang perempuan hanya haid saja lalu diniatkannya dalam mandinya mengangkat hadas haid atau janabah karena senggama, ya bukan karena mimpi,
lalu diniatkannya mengangkat janabat karena mimpi atau janabat karena mimpi bukan karena bersenggama, lalu diniatkannya mengangkat hadas karena senggama, maka dalam keempat masalah di atas dilihat kalau semua itu terjadi karena bukan sengaja atau karena tersalah, maka memadailah niatnya. Terangkatlah hadas yang ada padanya, dan kalau dengan sengaja maka tidaklah memadai. Tetapi kalau perempuan itu hanya haid saja, bukan karena sengaja, ya kan? Atau karena tersalah, maka memadailah niatnya. Terangkatlah hadas yang ada padanya, dan kalau dengan sengaja maka tidaklah memadai. Tetapi kalau perempuan itu hanya haid saja, bukan karena nifas, atau nifas bukan karena haid, maka dilihatkannya dalam hatinya mengangkat yang bukan hadas baginya, maka memadailah sekalipun dengan disengaja, karena nama nifas itu sebagian dari semua nama haid, dan lagi nifas itu darah haid yang terkumpul, karena itu nifas dinamakan juga haid. Kalau seorang yang dulu berniat dalam hatinya mengangkat hadas kecil dengan disengajakan, tidaklah sah niatnya. Tetapi kalau tidak disengaja, sahlah niatnya. Tetapi tidak terangkat janabat dari anggota lain dari wudu, ialah anggota wudunya. Karena dia tidak mencakupnya, ya kan? Karena niatnya tidak mencakupnya, dan tidak pula terangkat janabat dari kepalanya, karena wajib pada kepala itu membasuh, dan yang diniatkannya hanya menyapu, ya, karena ialah yang wajib pada wudu, dan membasuh sebagai ganti dari menyapu, tidak dapat diganti dengan membasuh, dan terangkat hadas kecil dari seluruh anggota wudunya. Wajib menyertakan niat mandi pada permulaan membasuh tubuh. Nah, jadi niatnya itu tadi ketika sedang mulai mengandak banyak di mana, ya, misalnya mulai di kepala, misalnya mulai di badan, di mana kita mengandalkan pokoknya menyucurkan banyu, disitulah menaruh niat tadi. Misalnya di kepala, nawaitu hadas dimontok dulu, ya kan? Nawaitu hadas akbar anjamil badan wa penilai ta'ala. Sengaja itu mulai menghubungi kepala. Tapi hati-hati lah, mandi wajib ini banyunya itu namanya hati-hati, kan, ya. Jangan banyu yang sedikit, banyu yang di dalam hanya sedrom misalnya, banyu berkubuy, nah ini hati-hati banget. Kalau percikan air tadi masuk ke dalam drum, tapi 20 darumnya itu maka sampai 20. Nah, darumnya tadi ban najis, namanya banyu mutan najis, ada sah maksudnya. Jadi kalau bisa pakai apa namanya itu sawer, kan? Nah, pakai selang langsung, selang dari keran langsung ke menuju kawat ke kepala. Nah, itu yang pas. Kalau baju buka itu kada apa aja, baknya karena misalnya ada masalah, ya kan? Amun baknya halus, nah ini bahaya. Apalagi kada sampai 20. Jadi kalau terpercik banyak pada situ,
maka jadi mutanajis banyak tadi ya, mutanajis. Kada sah mandinya. Wajib menyatakan niat mandi pada permulaan membasuh tubuh, baik kepala atau kaki atau yang lainnya. Karena tidak tertib dalam mandi. Karena tidak tertib dalam mandi supaya dianggap termasuk membasuh yang tidak diperlukan lagi. Yang tidak diperlukan jangan lagi mengulanginya. Kalau kata menurut Nabi, ialah mandinya mulai di kepala 3 kali. Mandi 9 ya, mandi 9 itu 3 kali kepala dulu 3 kali, ya. Nah hanya bagian kanan 3 kali, hanya bagian kiri 3 kali. Nah ini mandi 9 caranya, mandi 9 ya. Orang mandi mayat terjadi. Karena bersabun, ya kan, sabun, bersampo misalnya keramas sabun, mulai kepala 3 kali, kepala ya kan, 3 kali, hanya 3 kali kanan, 3 kali kiri, sempurnakan lagi 3 kali ya kan, nah 3 kali pulang kepala, 3 kali kanan, 3 kali kiri, nah itu mandi 9 karena. Ya, mandi 9 karena itu. Nah, itulah cara Nabi kita mandi. Nah, sudah sampai di sini saja yang harus disampaikan. Saya mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah mampu kepada saudara kita, dosa orang kita, keluarga kita dan semua kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat. Dan mudah-mudahan Allah memastikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.